bisa berkumpul satu di tempat ini dan juga yang di rumah. Shalom. Pada hari ini kita bersyukur kita bisa berada di sini dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, sebab hari ini ya Bapak kami bisa hadir ya Bapak untuk menaikkan pujian syukur kami ya Bapak. Mereka mengucapkan syukur kami ya Bapak kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kita jadikan semua untuk kita semua. Hallelujah.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapak atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Sebentar lagi ya Bapak, kami akan menaikkan pujian ya Bapak, memberikan api kami yang lebih besar ya Bapak pada hari ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Oke, sebelum itu saya persilakan untuk para jemaat bagi berdiri. Oke, hari ini kita akan bernyanyi bersama Tuhan. Kita akan terbang bersama Dia. Amin. Tentunya kita seperti elang layaknya, kita akan menginjak ular sang iblis. Dengan siapa? Dengan kuasa namanya. Amin. Mari kita naikkan pujian.
kehadirat-Mu ajaib ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, biar surga terbuka di tempat ini dan kami pulang tidak pernah salah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita semua katakan Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Wow, luar biasa. Saya nggak tahu ditayangkan di media atau enggak, tapi judul hari ini saya mengambil judul kalibrasi perjanjian baru. Kalibrasi itu sebetulnya alat-alat apa istilahnya kalau di proyeksi kesehatan itu alat-alat misalnya termometer atau alat timbang itu biasanya ditulis alat ini sudah dikalibrasi. Biasanya kalau alat sering dipakai dan sudah lama itu titik nolnya geser. Jadi dia dikalibrasi, dibalikin lagi ke titik nol agar itu bisa dipakai akurat. Nah yang saya alami adalah apapun masalah kita hari ini, itu masalahnya adalah karena kita tidak masuk di dimensi perjanjian baru. Ketika kita beralih kepada kekuatan kita sendiri, disitulah kita mengalami kejatuhan, disitulah kita mengalami kekalahan. Sedangkan di perjanjian baru tidak mungkin kita kalah. Nasib kita itu sudah nasib diberkati, nasib kita itu menjadi lebih dari pemenang. Tapi kenapa banyak orang anak Tuhan menjadi kalah? Karena dia tidak sadar berpindah dari dimensi perjanjian baru kepada dimensi perjanjian lama. Salah satu yang paling mendasar adalah di dalam perjanjian baru kita mengalami ini. Kita ini menjadi lebih baik karena kita dikasihi. Tapi kalau di dimensi perjanjian lama, kalau kamu lebih baik, maka kamu dikasihi. Berbeda jauh ya, berbeda jauh. Kamu dikasihi, maka kamu berubah. Mengalami kasih Tuhan, maka kamu berubah. Itu dimensi perjanjian baru. Bukan kamu berubah dulu, baru dikasihi sama Tuhan. Jadi penekanan dan prioritasnya beda. Nah, seringkali kekalahan manusia di sana, kekalahan anak Tuhan di sana. Sama seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka dibawa untuk meragukan Tuhan, disitulah mereka jatuh. Jadi jatuhnya bukan pas makan buah, itu sudah manifestasi kejatuhan, manifestasi dosa. Mereka makan buah. Saya bicara hari ini, membunuh, berzina, merampok, semua kejahatan itu bukan dosa. Itu manifestasi dosa. Kita baca ayat 8, Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Saya kuat sekali dapat hal itu hari-hari ini. Roma 8 ayat Roma 8 ayat 19. Roma 8 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dalam bahasa Inggrisnya tertulis begini. For the great expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Atau dalam bahasa lain, the manifestation of the Son of God. Ini sons of God, ini anak-anak Allah ini kalau dalam bahasa aslinya itu adalah huios. Huios itu anak-anak yang sudah dewasa. Kalau kita melihat di Taman Safari ada namanya anak macan. Serem atau lucu? Lucu. Serius lucu. Kita bisa pangku-pangku, kita bisa peluk-peluk. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, menjadi macan yang dewasa, kita ngelus saja meskipun ada pawangnya, deg-degan jantungnya. Percayalah, itu ngelus megang itu deg-degan. Karena dia sekali wow, itu ada malapetaka terjadi. Ya, dan kabar gembiranya hari ini untuk menjadi dewasa di dalam Kristus itu bukan karena sesuatu yang linear atau usaha manusia atau dalam hitungan waktu. Bukan berarti oh saya ini sudah Kristen 50 tahun,
saya harusnya dewasa. Belum tentu. Sebab pengenalan dengan Tuhan itulah yang menentukan kedewasaan anak. Yang aneh dalam cerita anak yang hilang, anak yang bungsu, dia melakukan begitu banyak kekejian, begitu banyak kejahatan, kenajisan. Dia pulang. Dan di situ teksnya tertulis dalam bahasa asing. Anak bungsu disebut huios, anak yang dewasa. Tapi anak sulung disebut pengertian tekos atau teknon, anak yang masih remaja. Saya sampai kaget. Ternyata keberanian anak bungsu untuk kembali, dan dia nyatakan saya berdosa kepada Bapa, saya berdosa kepada Tuhan. Dia berani kembali, itu yang menunjukkan pengenalan dia akan Tuhan, yang membuat dia disebut anak yang dewasa. Ini bicara di satu sisi bahwa pengenalan kita itulah yang menentukan kedewasaan kita dan berkat-berkat yang kita terima dalam hidup ini. Dan bukan hanya itu, di sini tertulis semua ciptaan, bukan hanya manusia, semua ciptaan seluruh bumi ini sangat menantikan manifestasi the sons of God generation yang muncul. Karena saya percaya kita di sini bukan sekedar ibadah-ibadah. Kita di sini sedang dilatih untuk menghadapi kehidupan yang nyata di luar sana. Peperangan yang sesungguhnya bukan di sini. Peperangan yang sesungguhnya di luar sana. Di mana kita hadapi hidup, kita bekerja, kita melakukan sesuatu, berkarya dalam kehidupan. Disitulah yang menentukan isinya kita ini siapa. Saya mendapati begitu banyak anak-anak Tuhan ketika mereka tidak mengalami suatu pembaharuan akal budi, mereka hidup dalam sebuah ilusi. Dan konsep-konsepnya berbeda seperti ini. Orang cenderung menilai keberhasilan di dalam kekristenan itu semua yang diukur dalam dunia. No, saya berani jamin, tempat ini, gereja ini tidak kalah sukses dengan gereja di sana yang jemaatnya 5.000 nanti. Karena sukses dalam kerajaan Allah tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat. Suksesnya dalam kerajaan juga ada di sini. Kerajaan Allah itu dari dalam ke luar. Dan masalah yang kita harus hadapi dalam hidup ini, Roma 8 ayat 11. Istilahnya jadi gini, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka yang namanya maut itu muncul dalam hidup. Dan maut itu punya manifestasi. Pedang, sampar, kelaparan, binatang buas. Pedang bicara konflik hubungan, sampar sakit penyakit, kelaparan bicara kelimpahan keuangan, binatang buas bicara otoritas untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, salah satunya gimana kita bisa menang alami kuasa dari Tuhan, kuasa kemakmuran, kuasa perlindungan, kuasa kesembuhan yang kita ngalami. Jadi Alkitab ini harus jadi pengalaman kita sendiri. Saya minggu lalu waktu di Semarang 3 kali. Temanya cuma satu, Paskah. Mengalami Tuhan bukan dari kata orang. Ayub itu ada 42 pasal. Baru di pasal 42 Ayub ngomong, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang. Sekarang aku mengalami Tuhan dengan pribadi sendiri, face to face, ngalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin di imajinasi saya, kalau dia mengalami Tuhan secara pribadi di pasal 5, ya cuma 5 pasal Ayubnya. Ayub cuma mengalami 5 pasal, sudah selesai semuanya, beres. Karena Yesus sudah jawaban dalam kehidupan itu betul. Itu betul dalam arti sebenarnya. Kamu dapat Yesus, kamu dapat semuanya. Dalam arti sebenarnya, literally a true life, kehidupan yang sebenarnya itu di dalam Kristus Yesus. Amin. Cuman kalau kita nggak tahu caranya, makanya kita nggak bisa ngalamin.
caranya adalah kita mengalami Tuhan bukan dari kata orang. Dan ayat ini mengerucut ke semua motivator seluruh ayatnya ini. Amsal 23 ayat 7. Seperti apa kamu berpikir, kamu jadi kayak gitu. Ini tuh medan peperangan sesungguhnya kita itu. Perjanjian baru itu dimulai dengan metanoia. Metanoia itu pembaharuan akal budi. Roma 12 ayat 2 kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Wow. Ini dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali tertulis ini. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Transformasi itu bukan hanya bicara sekedar, oh saya dari ngadep sini jadi ngadep kiri. No, dia berbalik 180 derajat. Transformasi selalu digambarkan dengan seekor ulat menjadi kupu-kupu. Dari sebuah binatang yang menjijikkan, yang orang semua geli, gak mau pegang, gak mau. Mana ada orang, oh saya pelihara ulat 20 ribu. Gak ada. Kalaupun mereka memelihara ulat, tujuannya supaya ulat itu jadi kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu, siapapun jijik dengan ulat. Dan ulat itu gak bisa berbuat apa. Kalau kita lihat kupu-kupu yang begitu indah, maka kita akan melihat sesuatu kemuliaan Tuhan itu nyata. Kupu-kupu itu banyak sekali jenis dan indah-indah. Orang nggak pernah kepikir dia itu dari sebuah ulat yang sangat jelek, yang sangat menjijik. Dan ini yang kita alami semua. Sebelum kita kenal Kristus, kita ini siapa? Kita manusia berdosa. Tapi di dalam Kristus keselamatan itu bukan hanya berarti kita diampuni dosanya, tapi bukan hanya itu secara holistik, kita juga selamat nasib. Oleh karena darah Yesus kita mengalami perubahan nasib, perubahan hidup. Kalau kita nggak sampai ngalamin ke sana, berarti kita belum mengalami Tuhan dalam arti sebenarnya. Semuanya ini proses ya. Saya bilang ya, anak bungsu itu mengalami menjadi huyos ketika dia berani pulang ngadep kepada bapaknya. Dan ketika dia berani pulang, dia cuma ngomong, "Pak, aku jadiin pegawai saja." Tapi bapaknya ambil jubah terbaik, kasih cincin, jubah, dan sepatu. Wow, itu nasib kita di dalam Tuhan. Di dalam Yeskiel tertulis, waktu kelahiranmu kamu tuh kotor, perlu air untuk basuh dan minyak untuk diurap. Air untuk membasuh segala kekotoran kita. Siapa di sini yang nggak pernah mengalami sakit hati? Saya rasa semua hidup pernah. Bahkan saya bisa lihat anak-anak muda hari ini umur masih sangat muda, hidupnya udah pahit gitu. Ketika Kristus datang, itu harusnya jadi perbedaan. Dan ini berlaku buat semua orang. Masalahnya Tuhan itu tidak pandang bulu. Kalau itu bisa terjadi kepada orang-orang yang mengalami keberhasilan dan terobosan, itu juga kita bisa. Bukan karena dasarnya kekuatan kita. Dunia ini cuma lihat apa yang di tangan kita, mencaci maki masa lalu kita, menghakimi kita. Tapi Tuhan lihat hati kita. Sesuatu yang sangat kesetaraan. Mau kamu punya uang 10 miliar, mau kamu gak punya uang sama sekali, mau kamu pintar, kamu jelek, Tuhan terima kita apa adanya. Nah, salah satu kita mengalami pengenalan akan Tuhan, yaitu lewat hadirat Tuhan yang seperti tadi. Ketika kita haleluya, ini kita feel up. Haleluya,
dengan omongan orang, dengan perkataan orang. Sebenarnya kita belum pernah mengalami identitas kita di dalam Kristus. Orang jalan di lumpur bisa kotor, tapi kalau kita mandi, cuci, bersih, siapapun bisa mengalami sakit hati. Bahkan yang paling parah, mungkin dia dikhianati sekalipun, dia ditipu, dia apain aja. Kalau kita datang ke Tuhan dengan pikiran dan hati yang benar. Sekali lagi ya, pikiran dan hati yang benar. Right believing itu membawa kita kepada hidup yang benar. Bukan kita itu spiritual being, bukan human being, spiritual being. Nah, di dalam Kisah Para Rasul itu tertulis bahwa di dalam Tuhan kita bergerak, kita hidup, kita ada. Kita harus mengalami identitas kita dalam Kristus. Kita mengalami being, moving, living. Bedanya apa dengan doing? Moving itu adalah perbuatan dengan purpose. Kita tahu mau kemana dan apa. Bukan hanya sekedar beraktivitas, menghasilkan karya dalam hidup. Living artinya kita sudah mengelola warisan Tuhan, warisan kerajaan di dalam kita. Nah, masalah dunia ini hari ini adalah krisis identitas. Seberapa yang kita percaya mengenai Tuhan, sebetulnya itulah yang kita alami. Kalau dalam agama Tao itu dia ada bulatan, separuh hitam, separuh putih. Di daerah putih ada titik hitam, di daerah hitam ada titik putih. Itu filosofinya. Di sejahat-jahatnya manusia pasti di sisi baik. Sebaliknya, di sisi baik-baiknya manusia ada titik jahatnya. Saya katakan di dalam Kristus bulatan itu semuanya putih, tidak ada titiknya sama sekali. Artinya apa? Tuhan itu baik dan amat sangat baik. Bahkan di dalam pikiran dia tidak pernah terpikir untuk merencanakan hal yang jelek terhadap kita. Tidak pernah. Kalau ini kita geser, apapun kita geser. Kekristenan kita geser, semuanya geser. Yang paling masalah hari ini adalah untuk kita percaya apakah Tuhan itu baik buat saya. Apakah Tuhan itu mau menolong saya? Dia tahu Tuhan hebat, membangkitkan orang mati, membelah laut merah, ngasih makan 5.000 orang cuma dengan 5 roti 2 ikan. Tapi apakah dia menolong saya? Karena pengajaran tentang Tuhan diajarkan, kalau kamu baik, kamu diterima. Sedangkan di perjanjian baru berbeda. Kamu diterima, makanya kamu jadi baik. Kebutuhan paling mendasar manusia diterima, dihargai, dicintai. Ini kita harus dapatkan di dalam Kristus. Suatu harga diri, bukan karena gua kaya, pegang uang miliaran, bukan karena gua pinter S2, S3, STLR, tapi karena saya adalah anak dalam Kristus. Ini dimensi tidak mudah. Kalau kita sendiri pribadi nggak pernah merasakan Tuhan dalam hidup ini, maka itu cuma jadi sebuah ilusi. Pertolongan Tuhan itu kayak apa? Di sini kita bisa merasakan ruangan terang, ruangan sejuk, dingin. Kenapa? Karena kita punya panca indera. Kalau kita buta, tuli, ini gak ada rasanya. Ini gak ada rasanya. Karena kita punya panca indera. Nah, kerajaan surga juga seperti itu. Kerajaan surga itu seperti listrik. Siapa yang percaya listrik itu ada? Kalau nggak percaya, tolong colokin jarinya di lubang itu. Ayo kalau berani, colokin jam gitu. Langsung pelojotan.
Itu listrik, power, bisa dirasa, bisa membuat perbedaan. Nah, kalau kita bisa masuk dan merasakan dimensi sorga, maka hidup kita akan berubah. Hidup kita akan berubah untuk selama-lamanya. Kita dulu buta, tuli, dan telanjang. Sama tertulis Yesaya, kita ini buta, tuli, telanjang, nggak lihat. Dan ketika kita terima Yesus, itu ada sebuah benih ilahi muncul. Dulu kita menyembah Tuhan, kita lihat bait suci. Di situ ada tongkat harum, di situ ada 2 loh batu, di situ ada mana. Hari ini itu semua ada di sini. Ini sebuah kesadaran yang membuat kita, walaupun tidak ada yang lihat, kita gak macam-macam. Karena Tuhan bersama dengan aku. Kolose 1:27, tolong ditayangkan. Ini sangat penting. Kolose 1:27. Coba kalau udah dapat dibaca. Kolose 1:27. Ada yang dapat? Silakan. Kolose pasal 1 ayat ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya itu bukan Kristus di tengah-tengah. Christ in you. Christ in you. Christ in me. Christ in us. The hope of glory. Kalau ada orang lahir jadi anaknya gembel, satu orang lagi lahir jadi anaknya konglomerat, secara mata udah pasti nasib yang lebih baik yang anak konglomerat. Di dalam Kristus saya katakan belum tentu. Itu beda di awal ya, sekolah ya, tapi endingnya belum tentu. Inilah pengharapan kita. Coba satu ayat lagi. Ini 2 ayat yang menjadi dasar pengharapan kita dalam hidup. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itu dalam bahasa Inggrisnya His Spirit who dwell in you. Dwelling itu bicara tinggal terus menetap. Kalau stay itu cuma tinggal bisa pergi lagi. Tapi kalau dwelling itu dwell itu bicara tinggal terus menetap. Masalahnya dia itu roh yang gentle. Kalau kita nggak kutak-atik dia diam aja. Tuhan itu sangat menghargai free will. Free will itu menjadi rewardnya surga atau neraka. Siapa yang mau nyerahin free willnya kepada siapa, itu yang akan dipakai oleh siapa. Jadi kalau kamu serahin free will kamu sama neraka, kamu akan dipakai oleh iblis dengan sangat luar biasa. Itu bukan paksaan. Semua orang yang berbuat jahat itu gak dipaksa. Orang berzina itu gak dipaksa, karena ada tuntutan dari dalam jiwa. Makanya orang mengalami kasih karunia itu break the curse, mematahkan dosa. Itu dia langsung berhenti berbuat dosa. Dia stop dari kebiasaan buruk. Itu tanda awal orang mengalami kasih karunia itu. Itu tandanya jelas kan. Makanya orang yang mengalami Tuhan Kristus bertobat, hidupnya berubah. Kita serahin free will-nya sama Tuhan.
bawain. Satu orang menyerahkan free will-nya kepada iblis. Jutaan manusia, 6 juta orang mati, gak punya alasan. Laki, perempuan, tua, muda, semua mati. Hitler, dia bunuh 6 juta orang tanpa alasan. Tapi sebaliknya satu orang menyerahkan free will-nya kepada surga. Bunda Teresa, jutaan orang di India mengalami itu. Saya lihat klipnya Bunda Teresa, nggak sampai 1 menit. Cuma lihat itu saya udah mau nangis. Kenapa? Itu adegan di mana ada preman di India, dia merampasi semua barangnya Bunda Teresa. Diambil semua, berasnya diangkut, apanya yang berharga semua diangkut. Ketika orangnya mau pergi, apa yang diomong Bunda Teresa? Tuhan berganti kamu. Itu sampai orangnya noleh balik. Dia sampai, mungkin itu berkat berasa banget kali ya. Itu mungkin berkat disampaikan dengan setulus hati, dengan pengucapan syukur, tanpa marah, tanpa dendam, dengan dari surga mengalir. Wus, dia noleh, dia ngadep Bunda Teresa dan ngomong, loh, kamu gak bisa doain saya. Saya ini merampas barangmu, saya jahat sama kamu. Bunda Teresa cuma ngomong gini, aku tidak bisa tidak memberkati orang yang Tuhan cintai. Tuhan juga mengasihi kamu. Wow. Kita ini sering lupa bahwa manusia itu semua ciptaan Tuhan. Kalau kita berantem sama orang, anak-anak Tuhan, kita pengen anak Tuhan itu mati kan? Kita pengen anak Tuhan itu ketabrak mobil. Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan adil, kan gitu kan ngomongnya kan? Lupa dia juga anak Tuhan. Masa gara-gara konflik sama kita, Tuhan hajar yang sebelahnya. Itu namanya nggak punya hati bangsa. Kalau ada hamba Tuhan berantem, pasti semua berdoa sama Tuhan, Tuhan hukum dia, buktikan kalau aku benar. Selama kita cari benar dan salah, dua-duanya mati. Dua-duanya mati. Makanya itu dilarang sama Tuhan untuk makan. Kalau cari benar dan salah, mati kamu semua. Karena kekristenan hari ini itu bicara soal relasi, soal hubungan dalam arti yang sebenar. Kenapa kita nggak bisa mengalami berkat penuh di perjanjian baru ini? Karena kita masih berdasarkan perjanjian, yaitu dasar perbuatan. Percayalah, mau sopir paling hebat, mau sopir paling jujur, mau sopir paling benar. Kalau makan di restoran ada ruangan sopir, pisah sama bosnya. Tapi kalau kita ngalami perjanjian baru, itu statusnya cuma anak, sahabat, mempelai. Hamba itu kalau kita lagi melakukan tugas ya anti hamba. Tapi yang sebenarnya statusnya cuma 3. Anak, sahabat, mempelai. Gak ada yang lain di perjanjian baru. Rasul, nabi, jawatan, fungsi. Tapi status kita di dalam kerajaan surga, anak, sahabat, kita hari ini gak bisa lihat status. Pendeta yang selingkuh banyak. Loh, saya pendeta. Tapi pendeta saya ketemu pelecehan seksual banyak, korupsi banyak. Jadi bukan karena status. Saya ketemu bisnismen kemarin masih muda. Dia datang ke satu kota, saya gak mau sebut. Wah, dia datang ke rumah doa, didoain, dinubuatin. Lama-lama diajak bisnis sama pendetanya. Begitu uangnya ditransfer, udah gak bisa ditelepon. Loh, itu realita. Hari ini kita gak bisa lihat status. Kita lihat dari hubungan. Saya sekarang berhubungan dengan siapapun, saya belajar. Ini masih belajar. Saya berhubungan dengan dia tidak mau berdasarkan kata orang. Mau orang ngomong apa ini gimana. Hubungan sama saya, Pak, itu fair. Orang lain mungkin kalau saya kenal sama Pak Gembala, terus ada yang ngomong, wah jangan undang orang sesat itu. Orang lain pasti nggak undang. Itu kebiasaan umum. Untuk ngawur itu. Kita ini kalau diomongin makanan enak gak enak, jangan percaya. Coba dulu. Enak. Kalau kamu nyoba mana tahu sih. Pengajaran sesat gak sesat, kamu mana tahu kalau gak pernah dengar. Kamu pikir. Dan saya berani ngomong hari ini, begitu banyak
banyak pengajaran, begitu banyak pelayanan, semuanya hebat dan luar biasa. Dan asal dalam nama Yesus, saya anggap semuanya benar. Kenapa? Karena tidak semua pengajaran dan konsep dan pola itu bisa bekerja kepada semua orang. Kalau ada di Tuhan baik, Tuhan ngalami gini, saya ditolong caranya begini. Saya mesti doa pagi 3 bulan, jam 3 pagi, pakai baju putih-putih. Itu berhasil buat orang itu. Orang lain niru polanya, ternyata gak ngalami apa-apa, frustasi. Di perjanjian baru hari ini tidak ada pola, maaf. Yang ada hubungan. Kamu mau puasa, mau enggak, itu tergantung hubungan. Jadi ketentuannya bukan dari kata orang. Firman mana yang turun kepada kita? Itu yang penting. Kesuksesan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita hidup menurut jalan-jalan, bukan jalan orang lain. Kita nggak bisa pakai baju perang orang lain, nggak bisa. Kita mau sukses pakai caranya orang lain, nggak bisa. Mesti ketemu Tuhan langsung. Saya pernah dengar ada orang mau usaha apa bingung. Ketika dia naik jembatan di Muara Karang, dia dapat suara di hatinya, roti. Dia nggak pernah usaha roti, dia nggak tahu cara bikin roti. Karena dia belajar mengenal Tuhan, dia mulai beli mixer, dia mulai belajar, dan akhirnya endingnya dia menjadi pensuplai roti se-Jakarta Utara. Wow. Nah, masalahnya Tuhan itu cara bekerjanya beda dengan mau kita. Orang manusia itu pengen kepastian di awal, jaminan di awal. Tapi Tuhan bekerja di ending, di dalam proses. Itu makanya kita disebut hidup dalam iman. Kalau sudah jadi, itu bukan iman namanya. Kalau kita sudah mengalami kayak Salomo, berkat sudah berkeliaran di sekitar kita, ya dia sudah tidak usah beriman untuk diberkati, sudah datang. Sudah datang, itu namanya dia pengelola. Tapi kalau belum, kabar baiknya kerinduan kita, keinginan kita sebagai manusia untuk mengalami kelimpahan dalam hidup, itu juga menjadi kerinduan Bapa. Mana ada sih Bapak di dunia ini saja yang punya anak. Nah, Bapak sekarang ngelola uang 2 miliar. Kamu jangan kayak Bapak, kamu ngelola 100 juta aja. Itu Bapak gila, Bapak goblok namanya. Gak bisa kita punya harapan apa yang kita alami hari ini. Anak saya harus lebih. Bukan hanya anak jasmani, anak rohani harus dipakai lebih hebat dari saya. Dipakai lebih cepat, dipakai lebih dahsyat. Ini yang hilang sekarang, hati Bapak. Saya percaya di sini Pak Gembala punya hati Bapak yang sangat kuat. Itu menjadi modal untuk pijakan untuk setiap anak di tempat ini naik, mengalami Tuhan lebih naik, sehingga Son of God generation itu dimanifestasi. Mengalami Tuhan jangan dari kata orang. Salah satu ini, kalau kita haus, kita dikasih maunya apa? Air kan? Tapi kalau saya kasih H2O juga air. Saya kasih tulisan air, nih masih haus. Kita harus kasih air dan minum. Nah, waktu kita minum itu, feel the presence, itu kita ngomong Tuhan begini, merelakan hidup Tuhan. Semua orang yang sakit hati itu merasa dia benar, orang lain salah. Itu sudah pasti. Saya adalah orang paling menderita di seluruh dunia, itu sudah pasti. Penderitaan orang lain gak ada apa-apanya dibandingkan saya. Selalu kalau di konseling ngomong, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Berat sekali, luar biasa penderitaanku, susah aku. Itu yang dirasakan semua. Faktanya gak gitu. Penderitaan yang dialami ternyata sebelah kita jauh lebih berat. Nah, itu kalau kita bisa mengalami kerajaan surga,
Kaca indera kerajaannya terbuka das. Hagar itu ketolong waktu dia nangis-nangis minta tolong sama Tuhan. Waktu dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan jawab, das. Dia lihat ada sumur di sebelahnya. Dari tadi ada nggak? Ada. Cuma nggak lihat. Buta. Pertolongan Tuhan itu nyata, ya dan amin, tidak pernah terlambat. Ada orang bilang, harus sama Tuhan, jangan sama orang, terkutuk kamu. Itu betul. Itu sangat betul. Karena apapun kita masalahnya kalau berharap geser ke orang, udah pasti kecewa. Itu jaminan mutu. Kecewa itu udah pasti jaminan mutu. Sakit hati pasti jaminan mutu. Tapi yang saya masalahkan adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, kok gak ada jawaban? Karena firman menggenapi firman. Jadi ketika kita doa dengan spirit ngemis, dapatnya aja. Masalahnya anak Tuhan ini gak mengerti statusnya dia di dalam Kristus, sehingga doa bukan sebagai anak, tapi sebagai pengemis. Dan firman ngomong, mintalah, mau diberi. Ya kamu diberi persis yang kamu minta. Ada orang sampai hari ini masih doa, Tuhan, saya cacing Tuhan, saya anjing, saya sampah. Ya sudah, nikmatilah yang kamu bikin. Tapi ada orang-orang yang tahu statusnya sebagai anak, dia kan ngomong, Papa, aku terima, aku mengucap syukur di atas. Mereka itu rebutan datang. Sebenarnya kita akan doa ya, tapi ini biar firman hari ini merubah nasib kita saja. Jadi prinsipnya bukan berarti orang itu berdoa bertahun-tahun doanya kan pasti dijawab, belum tentu. Salah satu faktor yang saya alami hari ini bukan karena dia salah berdoa, bukan karena dia salah yang lainnya, tapi spiritnya yang salah. Dia doa ngemis. Saya ngomong belak-belakan gini deh. Kalau ada pengemis lewatin mobil atau Bapak Ibu Pak saulasi Pak, mana ada cari duit cari 50 ribuan atau nggak ada, nggak ada. Cari 500-an, cari 200-an, kasih 100-an, nih cepet-cepet pergi. Saya pernah jalan di pinggir tol, tiba-tiba saya lihat pengemis di pinggir jalan, yang mukanya kayak teman SMA saya. Langsung saya ngomong, saya buka jendela, saya lihat. Oh bukan, saya kasih 500, saya bergeletak. Dari relasi, ya realita kehidupan sekarang itu berdasarkan, kalau itu beneran teman saya, minimum saya suruh naik mobil, saya ajak makan, saya kasih duit. Enggak 50, enggak 500 rupiah, enggak 50 ribu, saya kasih ratusan ribu. Loh, teman saya kok minimum buat modal dia jalan, jangan ngemes lagi. Itu orang manusia. Loh Bapak, masa berkat diri-diri? Tidak ada, itu bukan Bapak. Itu bukan Bapak. Orang ngasih di piring-piring itu bukan Bapak. Bapak itu selalu memberi limpah. Jadi hari ini ketika kamu ingin ngalami Tuhan bukan dari kata orang. Hari ini saya tidak pernah mendorong orang untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saya mendorong orang untuk mengalami Tuhan. Karena tidak ada orang yang mengalami Tuhan, dia tidak melayani, dia tidak memberi, dia tidak melakukan apapun hal yang baik. Gak ada. Masalahnya karena dia gak pernah mengalami, dia didorong melakukan. Pakai kekuatan apa? Kekuatan sendiri, frustasi. Kalau saya membagikan firman ini karena kekuatan saya sendiri, udah lama saya frustasi. Tapi kalau saya melayani karena Tuhan yang di dalam saya, dengan seluruh kehidupan saya dedikasikan untuk memberitakan firman. Dan saya ingatin panggilan Tuhan itu bukan sekedar pelayan. Panggilan Tuhan adalah profesi kehidupan, di mana kita lakukan segala sesuatu dengan cinta, dengan passion seperti itu. Salah satu kenapa anak-anak Tuhan tidak pernah diberkati di dunia sekuler, karena mereka selalu mendua, menganggap mimbar dan bukan mimbar. Mereka melakukan pekerjaannya, mereka gak suka pekerjaannya, mereka benci kerjanya, mereka mengeluh setiap hari. Gak mungkin sukses.
kasih dia. Dan saya lakukan dengan sukacita loh. Bukan karena pekerjaannya remeh. Ini om gua kok ngasih kerjaan rendah banget. Enggak, ya memang adanya itu. Tapi kamu lakukan dengan sukacita atau enggak? Atau dengan berundut? Begitu mau diberkati gimana? Dulu saya masih ingat kerja pertama 175 sebulan. Wih, biasa. Hidup sukacita. Bayar per bulan. Loh, kok cukup? Ya nggak tahu. Jadi kita ini lewati proses bersama dengan Tuhan. Alami Tuhan, bukan dari kawan. Sebelum saya akhiri itu, saya minta Eka, saya sedikit. Dia ini pergerakan anak muda, koneksi dengan 12 kota. Saya sedikit. Sedikit 10 menit. Ya, oke. Kalau saya namanya Eka, saya mengawali perjalanan pelayanan saya di kampus. Tapi basically orang yang Anda lihat hari ini orang yang udah mengalami Tuhan. Saya udah ditransformasikan Tuhan selama belasan tahun. Saya ini pertama kali saya cerita depan umum. Saya ini penderita ADHD, kalau tahu, attention disorder, hyperactive disorder. Jadi orang seperti saya nggak mungkin punya jabatan seperti sekarang. Saya talent acquisition manager di salah satu perusahaan startup di Sudirman. Saya mengalami kecelakaan parah. Jadi saya pernah juga otak sampai pingsan segala macam. Jadi saya juga punya kelainan mental. Saya punya disleksia. Saya bertahun-tahun saya tunggu di SMP, SMA Kristen, tapi udah tutup sekolahnya. Saya nggak punya teman. Tapi saya mengawali perjalanan saya mengalami perjalanan pribadi saya dengan Tuhan itu memang di awal-awal dari gereja, tapi saya banyak sekali mengalami perjalanan pribadi saya dengan Tuhan di kamar. Saya mau encourage anak-anak muda di tempat ini. Saya lihat di musiknya kalian punya potensi, tapi yang kalian perlu latih adalah selain skill, kalian perlu latih hati kalian, karena itu yang dicari Tuhan. Saya ditangkap Tuhan tahun 2008 kurang lebih. Saya dulunya di gereja seperti kalian, saya dulu tukang buang kabel. Saya nggak bisa main musik, saya jujur aja saya nggak bisa main musik. Saya bisa seperti hari ini itu karena saya bangun pribadi saya. Saya bangun, saya dulu di gereja setiap Rabu dulu jam 7 ada doa malam. Saya datang jam 3. Ngapain? Saya main sebenarnya di gereja, saya main musik sebenarnya, saya latih. Dan kunci daripada pelayanan musik cuma satu, keintiman. Jangan gini, saya nggak tahu pikiran kalian gimana, tapi musik itu bukan pendamping masuk dalam hadirat Tuhan. Musik itu kalian di depan sebenarnya. Kalian yang membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ketemu Tuhan di 2008 di kampus. Saya didoain sama satu hamba Tuhan, mungkin pada namanya Pak Rahmat Manulang. Lalu kurang lebih setahun kemudian saya ketemu satu mentor saya yang sampai hari ini saya hormati, namanya Pak Iman Santoso. Saya kerja buat beliau adalah pemimpin dari jaringan doa dan juga pemimpin banyak tubuh pelayanan tubuh Kristus. Saya belajar dari beliau, bertahun-tahun saya datang ke rumah beliau, saya duduk bareng sama beliau. Hal-hal yang simpel anak muda, saya mau kasih tahu, kalau kalian mau dipakai Tuhan, satu, belajar punya keintiman sama Tuhan, belajar punya waktu tenang. Sisihin waktu ya setengah jam, gak banyak, Tuhan yang minta banyak. Orang kayak saya, Tuhan bisa transformasi. Hari ini saya bisa seperti yang Pak Hofer bilang, mentor saya bilang, saya bisa jadi 12 kota, saya bisa punya jaringan, saya bisa masuk ke perkantas, saya bisa masuk ke LPMI, saya bisa masuk ke banyak mungkin. Itu karena Tuhan. Saya gak punya kemampuan apapun di depan. Saya, kalau diceritain banyak. Saya dari tadi duduk di depan tuh saya berasa sebenarnya anak-anak muda di sini mau dipakai Tuhan mau pakai kalian. Cuman apa ya? Kalau saya bilang seberapa hatinya kalian tuh terbuka sama Tuhan. Responi panggilan Tuhan. Saya rasa banget Tuhan ada beberapa dari orang di sini nih. Soalnya Tuhan bicara sama kalian lama sekali. Tapi kalian mungkin, enggak. Saya kasih tahu aja deh. Saya cuma mau sampaikan itu. Thank you. Beri kemudian saya mau tutup dengan satu film cuma 2 menit.
Kenapa saya terbebani dengan film ini? Mungkin hari ini waktu saya sudah habis nih. Tapi mau nggak kita nurutin Roh Kudus bergerak lebih lagi sedikit lah. Mungkin jadwal saya sudah selesai ya. Mungkin harusnya tayangan di YouTube harus ada, nanti bisa diedit omongan saya yang nggak berkenan dipotong. Tapi ini adalah karena ini banyak terjadi di sekitar anak-anak Tuhan. Bermasalah, ribut, berantem. Itu karena cuma gara-gara omongan salah pengertian, karena kita nggak tahu yang mereka alami, kita nggak mengerti apa yang mereka perbuat. Nah, kita belajar lihat film ini. Dan kita dengan film ini kita ambil bekal. Saya waktu nonton film ini saya ada batu, saya jerit sama Tuhan. Yang aneh, saya ngalami terobosan di sisi yang lain. Ketika saya bisa rasain hatinya Tuhan, saya dapat hatinya Tuhan. Saya mengucap syukur saya enggak, itu saya lagi dalam masalah berat. Dan das, ada satu terobosan, damai sejahtera Tuhan. Saya rasakan Tuhan bukan dari kata orang. Ternyata masalah saya selesai. Tuhan jelas. Kita lihat sini. Avones? Se me pones? Me llamas solo tomar. Sí, razón. Shkallë. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Hyr! Prapë me vones. Shkon ta. Hyr!
biasanya di anak ini dia nggak pernah bantah, dia nggak pernah komplain, dia bahkan nggak pernah jelasin ke gue. Di sini lagi dinamakan Tuhan menyertai, Tuhan bertindak. Seringkali kita punya masalah, kita mau selesai tapi dengan cara kita sendiri, dengan mau kita sendiri, dengan waktu kita. Kita melakukan segala cara yang hasilnya buat lebih hancur, tetap hancur. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang kalian alami, saya nggak tahu apa yang sedang kalian rindukan dalam hidup. Some of God generation sering dibentuk di tempat ini. Suatu hari kelak akan muncul anak-anak Tuhan yang memanifestasikan surga. Memanifestasikan surga itu saya bicara bukan dalam pelayanan doa, tapi dalam kehidupan. Kalian pegang uang miliaran, tapi hati kalian tidak terikat akan uang. Memutuskan setiap perkara karena Holy Spirit, bukan karena saya punya uang. Bahkan kalau kita sekarang nggak pegang uang, bukan karena saya nggak pegang uang, saya nggak mau, saya nggak bisa. No, kita jadi apa kata Tuhan, bukan dari apa kata orang. Mari kita berdiri, kita berdoa. Mari kita rekonsiliasi sebentar saja. Kurang pada syakar rahmat. Ambil film ini untuk kamu rasain hatinya Tuhan. Karena ketika kamu merasa hatinya Tuhan, hidup akan berubah untuk selamanya. Doa itu bukan bicara kita ngomong, teman. Makin lama doa adalah kita mendengar suaranya. Karena ketika kita mendengar suara, hidup kita pasti berubah untuk selamanya. Angkat tangan kananmu Bapa. Ini kami anak-anak Allah, Son of God. Kami tahu seluruh dunia sedang menanti kami untuk muncul ya Tuhan. Dan kami tahu untuk kami selesai atau enggak bukan karena kami hebat, bukan karena usaha kerja keras kami, tapi karena kami mengalami Tuhan bukan dari kata orang. Hari ini Tuhan, berbakaralah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berkata iya kepada setiap proses dalam hidup kami. Kami tidak mau lihat kenapa aku lahir sebagai anak ini, kenapa aku ada di posisi ini, kenapa aku ini, kenapa aku gak seperti dia, kenapa aku gak kayak gitu. No Tuhan, kami mau berhenti untuk komplain. Kami mau mengucap syukur, karena dari mengucapkan syukur oleh Kristus Yesus yang ada di dalam diri kami, itulah the hope of glory, the hope of glory ya Tuhan. Inilah saatnya anak-anaknya Allah itu dinyatakan Tuhan di tempat ini, anak-anak di sini, orang-orang di sini, suatu hari kelak. Dan itu tidak akan lama lagi. Tempat kanan kiri akan mulai merasa ada Tuhan di tempat ini. Siapapun yang berjumpa dengan kami akan rasa Engkau punya Tuhan. 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang punca jubah dan berkata, aku mau ikut Tuhan. Ajari aku untuk mengenal Tuhan. Karena pengenalan Tuhan adalah harta kita yang terbesar yang kita bawa sampai selama-lamanya.
hati yang baru Tuhan, pikiran yang baru, pola pikir yang baru, pola pikir daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami mau diubahkan lebih lagi Tuhan, yang datang mengurapi-Mu. Ini doa kami Tuhan, tuh hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Ku, seperti wanita yang datang, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu, seperti wanita yang datang, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Bapa, kami mau datang Tuhan, sama seperti wanita yang datang untuk mengurapi Engkau Tuhan. Ini merupakan sebuah gambaran dari sebuah kerendahan hati. Dan firman Tuhan berkata bahwa di mana saja Injil diberitakan adalah untuk mengingat akan perempuan yang datang mengurapi Kristus. Demikian juga Bapa, kami mau belajar Tuhan untuk menjadi rendah hati Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya karakter Kristus itu dinyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami mau kebenaran ini bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, tetapi biar kebenaran ini betul-betul kami alami dalam kehidupan kami. Kami mau mengejar akan Tuhan, kami mau mengalami akan kasih Tuhan yang lebih lagi. Kami mau mengalami Engkau Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan, pikiran kami diubahkan Tuhan, dan kami akan mengalami sebuah kehidupan yang limpah di dalam Kristus. Sebab Engkau berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Kristus datang untuk memberikan kami hidup dengan segala kelimpahannya. Sebab itu Bapa, dalam hidup kami mau memancarkan kehidupan Tuhan yang sudah tinggal dan berdiam di dalam kami. Terima kasih Bapa buat hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Melalui kebenaran yang kami dengar Tuhan, kami menyadari bahwa pada saat kami mengalami Tuhan, maka hidup kami pasti akan diubahkan. Pada saat kami mengalami Tuhan, maka karakter Tuhan itu, yaitu kerendahan hati, kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan, yaitu buah roh, damai sejahtera Tuhan, penguasaan diri, semua hal yang Tuhan mau untuk dipancarkan oleh kehidupan kami akan dipancarkan Tuhan dan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk mengejar akan hati Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Kami tidak mengejar akan apa yang dapat kami perbuat melalui pelayanan, apa yang dapat kami kerjakan untuk membuat seakan-akan kami sudah melakukan sebuah pelayanan. Bukan itu yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan, tapi tujuan kami adalah semakin mengenal Tuhan, sehingga pada saat kami kenal akan Tuhan, hidup kami akan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Bapa, kami terbatas, tapi Roh-Mu yang tanpa batas dan pekerjaan daripada firman Tuhan akan terus mengubah kami sebagai jemaat-Mu menjadi jemaat yang berkenan di hadirat Tuhan, jadi jemaat yang melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus sudah dan sedang berbicara kepada kami masing-masing sesuai dengan rema yang Tuhan berikan. Biar kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran yang sudah Engkau nyatakan ini. Kami mau melakukan firman Tuhan, apa yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami sebuah keyakinan yang kuat untuk kami mengerjakan
kerjakan ya Tuhan. Ubah kami Bapa. Kami mau mengalami sebuah transformasi dalam hidup kami. Jika selama ini kami tidak mengalami perubahan demi perubahan, karena kami tidak mengalami transformasi oleh karena Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Tetapi mulai hari ini Tuhan, sekarang juga Tuhan, biar transformasi itu terjadi dalam hidup kami, sebuah perubahan yang total, dan kami akan melihat Tuhan, hidup kami akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pastor Oke Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan, yang memakai akan hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan lebih lagi Tuhan, pengenalan akan Tuhan, sehingga Tuhan akan bawa hamba-Mu ini untuk Tuhan pakai melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan. Terima kasih Bapa, kami boleh menerima berkat oleh firman-Mu. Engkau yang memberkati keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, apa saja yang dia perbuat, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Terima kasih ya Bapa. Dan setiap kami yang sudah mendengarkan firman, kami boleh beroleh sebuah keberanian untuk menghampiri tahta Tuhan. Tidak lagi terintimidasi, tidak lagi merasa terdakwa, bahkan tidak lagi takut dengan sebuah penghakiman yang dibuat di sekitar kami. Tapi kami melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memeteraikan momen ini, memeteraikan dalam hati kami menjadi sebuah hal yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang kita diberkati bersama-sama katakan amin. Oke. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Mungkin saya langsung pengumuman ya. Seperti biasa kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Ya, saya berharap puji Tuhan jemaat boleh tetap hadir yang setia ya untuk offline. Saya merasa bahwa kita kan mungkin ada sebagian yang sudah divaksin ya, atau mungkin ada yang belum, dan saya percaya kita ini nggak perlu takut lagi ya dengan hal-hal yang disebut dengan virus corona. Saya berharap mari jemaat yang mungkin saat ini masih online, mari datang ikuti offline ya, ibadah sudah dibuka, kita datang beribadah kepada Tuhan, karena saya rasa bahwa online ini nggak bisa menjawab sebuah kebutuhan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bahkan banyak kali tanpa menghakimi ya, banyak kali kita tidak ibadah ya, tapi kita nonton ya, kita jujur nonton ya, bukan beribadah. Jadi hilangkan istilah ibadah online ya. Marilah beribadah, karena kenyataannya bukan ibadah. Kalau ibadah mungkin semua hal kita kerjakan seperti beribadah, tapi kenyataannya enggak. Nah, oleh sebab itu mari jemaat Tuhan kita beribadah untuk minggu depan. Kita sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan melalui ibadah, karena dalam ibadah inilah kita mengalami persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Oke, untuk kegiatan-kegiatan kita nanti akan disampaikan lewat WA group dari gereja. Saya percaya bahwa info-info akan disampaikan, jadi juga tim kita tidak sampaikan secara media sosial gitu ya, karena jemaat mungkin tentu sudah memiliki sudah masuk dalam WA group dari gereja. Mungkin itu saja info-infonya, dan kita akan memberikan persembahan. Ya, sebelumnya tentu saya akan mengucapkan terima kasih buat Pastor Oki beserta dengan tim yang sudah Tuhan utus ya untuk memberkati kita di tempat ini. Saya percaya melalui pelayanan dari hamba-hambanya di tempat ini, Tuhan yang akan membalaskannya berlipat kali ganda. Oke, mari kita akan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat hari ini, sebuah ibadah yang Tuhan sudah bawa kami untuk semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh lapar, kami sungguh haus akan Tuhan. Kami merindukan Tuhan lebih lagi, sebab hal-hal besar, hal-hal ajaib Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Ubah pola pikir persepsi kami yang lama Tuhan. Hal-hal yang kurang Tuhan perlengkapi, Tuhan baharui kami Tuhan, sehingga kami semakin menjadi alat yang Tuhan pakai, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau pakai Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami
dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat-Mu. Saat ini kami mau memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Kami memberikan yang terbaik, apa yang dapat kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga melalui apa yang kami tabur, kami percaya ini merupakan sebuah benih yang akan bertumbuh dan akan berlipat kali ganda. Karena kami memberikannya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang memakai setiap kami dimanapun. Sebagai bentuk ucapan syukur kami tahu Tuhan bahwa bukan kami memberi bagi Engkau, tapi kami tahu semua berkat berasal daripada Tuhan. Dan jika kami mempersembahkan persembahan hari ini bentuk ucapan syukur kami karena berkat Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan saudara kita aku diberkati, aku dilimpahi alasanku, ku menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atasan anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi alasanku, ku menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atasan anugerah Tuhan bagiku. Oke, sebentar kita akan mengakhiri pada siang hari ini. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih. Terima kasih bersama-sama. Terima kasih untuk hadiratmu. Terima kasih bagimu yang selalu
seluruh hidup kami, bahkan sel-sel dalam tubuh kami boleh menaikkan ucapan syukur, boleh memberikan sebuah cinta kasih dan gairah kami kepada Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jika kami saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami mau mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk hidup kami boleh menjadi berkat. Melalui hidup kami boleh kami menyatakan bahwa Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Dan apa saja yang kami lakukan bukan untuk manusia, tapi kami melakukannya untuk Tuhan dan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba-Mu yang telah beribadah hari ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami sendirian, tetapi Engkau akan menyertai di sepanjang kehidupan kami. Dan apa saja yang akan kami perbuat, Engkau yang menyertai dan membuat berhasil. Kami juga berdoa saat ini bagi jemaat yang mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkaulah penyembuh kami yang ajaib. Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dan Engkau adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan. Oleh sebab itu kami berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit kami. Dan saat ini kami bawa khususnya Tuhan bagi Ibu Mega, di mana anaknya Tuhan dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan bagi anak-Mu ini Tuhan. Dan kami boleh melihat akan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dan rencana Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan anak dari Ibu Mega ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi mungkin jemaat yang saat ini masih dalam keadaan lemah. Mereka karena sakit penyakit, apapun sakit penyakit mereka, baik itu yang disebabkan oleh virus corona, COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa bilur Yesus sudah menyembuhkan setiap jemaat yang sedang sakit saat ini. Dan kami percaya, kami berdiri di atas kebenaran dan janji-janji Tuhan. Engkau berkata, pada saat Engkau berkata kami sudah sembuh, maka bagian kami adalah kami percaya akan janji Tuhan bahwa kami sudah disembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Bapak, tidak ada satu penyakit pun yang dapat membahayakan kehidupan kami. Jika Tuhan menyertai dan melindungi kami, maka kami akan tetap sehat, kami akan tetap dapat disembuhkan dan melakukan aktivitas kegiatan kami selanjutnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa jika jemaat saat ini mengalami masalah di dalam pekerjaan, Tuhan yang memberikan mereka pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik, yang Tuhan sudah tetapkan untuk mereka kerjakan. Kami boleh melihat di balik semua peristiwa-peristiwa yang sukar dalam hidup kami sekalipun, kami boleh lihat ada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan akan terus menyertai kami. Kami berdoa jika mereka membutuhkan pekerjaan yang baru, Tuhan sediakan sebuah pekerjaan yang baru yang akan mencukupi segala kebutuhan akan nafkah mereka sehari-hari. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, dan janji Tuhan akan senantiasa membawa setiap kami naik dan tidak pernah turun, dan apa saja yang diperbuat Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa bagi juga jemaat yang saat ini sekolah dan kuliah. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kecerdasan, kepintaran, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas-tugas pelajaran sekolahnya dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya mereka boleh menyelesaikan sekolah dan kuliahnya tepat waktu, sehingga mereka boleh dimanapun mereka berada sebagai anak-anak sekolah, murid-murid Tuhan, mereka boleh menjadi berkat. Hidup mereka boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup karena Kristus yang telah tinggal dalam hidup mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk banyak hal yang sedang digumulkan, yang sedang merupakan permasalahan dari seluruh jemaat-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka kepada jalan-jalan-Mu. Jika selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, biarlah saat ini kami boleh melihat Tuhan
dan kami boleh melihat akan hal yang Tuhan telah sediakan di sekitar kami untuk kami kerjakan dan kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa bagi bangsa dan pemerintahan bangsa kami. Kami percaya Bapa bahwa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memberkati akan bangsa ini. Kami melepaskan berkat bagi pemerintahan bangsa kami. Sebab untuk itulah Engkau menetapkan kami untuk ada di bangsa ini. Kami berdoa membawa akan pemerintah kami, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo. Kami juga berdoa kami bawa akan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Kami bawa staf menteri, seluruh pejabat-pejabat pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, dijauhkan dari semua tipu muslihat iblis, dijauhkan dari semua tindakan-tindakan korupsi. Bapak, biarlah segala hal yang mereka kerjakan, mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur Tuhan. Dan segala hal yang mereka lakukan hanya untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi TNI dan Polri yang terus bekerja untuk membuat bangsa ini aman. Kami berdoa Bapak, situasi yang terjadi di bangsa ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan akan menyertai dan memberkati akan setiap pejabat pemerintahan kami di bidang TNI dan Polri, untuk dapat menghalau semua tindakan-tindakan anarkis Tuhan, semua tindakan radikalisme teroris Tuhan. Kami percaya melalui tangan Tuhan yang menyertai bangsa ini, dan melalui doa-doa yang kami naikkan untuk membuat bangsa ini menjadi sejahtera dan aman, Tuhan memakai akan TNI dan Polri untuk menghalau semua hal-hal yang membuat bangsa ini terpecah belah. Saat ini juga kami percayakan kuasa doa, sebab doa kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan memiliki kuasa yang dahsyat untuk melakukan jauh yang lebih besar lagi Tuhan melalui kuasa doa. Oleh sebab itu kami sepakat berdoa, kami tolak semua pekerjaan daripada iblis melalui terorisme, radikalisme dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi bangsa ini Tuhan, dan meluputkan bangsa ini dari perpecahan. Tapi buatlah bangsa ini tetap bersatu, tetap kuat untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang jaya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan akan masalah-masalah yang terjadi di bangsa kami, khususnya yang sedang terjadi bencana alam yang kami alami. Kami dengar beberapa minggu lalu peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur Tuhan. Kami juga mendengar jika kemarin Tuhan terjadi bencana alam di Malang Tuhan, dan juga daerah sekitarnya, baik itu masalah banjir, baik itu Bapak masalah angin siklon Tuhan, dan juga masalah tanah longsor, dan semua bencana-bencana alam yang terjadi di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, bahwa melalui doa-doa daripada orang benar, kami sepakat berdoa saat ini bagi bangsa kami. Kami menangisi akan negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Kami tahu kami ada di bangsa ini untuk berdiri tegak bagi bangsa ini, membawa doa-doa kami bagi negeri yang kami cintai ini. Oleh sebab itu Bapak, kami minta biar perlindungan darah Yesus, kami minta tudung Tuhan melindungi akan negeri ini, dijauhkan Tuhan dari semua rancangan-rancangan jahat daripada kegelapan. Kami tolak semua hal-hal yang menyebabkan bangsa ini mengalami penderitaan, semua hal yang berasal daripada iblis, semua pencobaan-pencobaan yang daripada iblis, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang dijauhkan Tuhan dari sebuah malapetaka, dan biarlah Tuhan melindungi secara sempurna negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Taul sampai Pulau Rote. Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi negeri ini, sehingga jika pun terjadi bencana alam di bangsa ini, Tuhan yang akan meminimalisir akan korban-korban jiwa. Sehingga kami berdoa ada sekitar 270 juta jiwa-jiwa di bangsa ini. Kami menginginkan mereka boleh diselamatkan, mereka boleh dipercaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Kami rindukan Bapa bahwa sebagian besar negeri ini menjadi orang-orang benar seperti janji seturut dengan firman Tuhan. Biarlah doa-doa yang kami naikkan, kami percaya tidak pernah sia-sia di hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar, sebab kami percaya bahwa Engkau tidak menginginkan kebinasaan daripada orang-orang fasik, tetapi Engkau menginginkan supaya tidak ada orang binasa dan semua orang boleh diselamatkan. Dan biarlah kami berdiri di atas janji firman Tuhan ini, sehingga kebenaran Tuhan boleh dinyatakan atas negeri yang kami cintai, Indonesia. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sebelum kami akan mengakhiri akan ibadah kami ini, kami percaya Kau sudah menyediakan berkat yang supranatural, yang ilahi, sehingga kami boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan, karena Tuhan hidup bersama dengan kami. Mari kita jemaat, kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita, adakkan tangan kita, dan terimalah hal yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi setiap kita. Bapa, ini kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami status sebagai anak-anak Allah. Maka sebagai status itu kami akan terima berkat yang Tuhan sediakan, dan itu dimeteraikan oleh kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, dan melalui kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah berkat persekutuan kami dengan Roh Kudus, karena Roh-Mu yang hidup dan tinggal di dalam kami, melalui kehidupan kami akan melahirkan hal-hal yang ajaib. Karakter Tuhan akan semakin nyata, sehingga pada saat iblis datang untuk mencobai kami akan tetap kuat, dan kami akan memancarkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, dan setiap tangan yang terangkat ini, Tuhan yang akan memberkati tangan-tangan ini Tuhan, sehingga yang kami kerjakan Tuhan jauh lebih banyak dari apa yang mampu kami kerjakan, karena Tuhan yang hidup di dalam kami akan menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan panggilan kami, melakukan destiny kami, dan menyelesaikannya sampai garis akhir, sampai Tuhan menyatakan kepada kami sudah selesai. Terima kasih Bapa, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai. Kami akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami akan terjadi, digenapi dalam kehidupan kami. Terjadilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.